Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini Bapak Ibu, saya akan melanjutkan tema yang saya sampaikan minggu yang lalu, menang atas persoalan hidup. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan, ada poin yang selanjutnya. Jikalau pada minggu lalu Bapak Ibu, saya men-sharingkan ada 2 poin. Untuk menang atas persoalan hidup, yang pertama Bapak Ibu, kita harus memiliki sikap dan pikiran yang positif. Artinya persoalan itu Tuhan izinkan, itu adalah untuk membuat kita itu lebih baik. Jadi kita memiliki satu sikap dan pikiran yang positif terhadap kesengsaraan dan kesusahan yang kita hadapi. Oleh sebab itu Tuhan berkata, mari kita bersukacita. Ya, mari kita bermegah di dalam kesengsaraan kita, di dalam kesulitan kita. Lalu Bapak Ibu, yang kedua adalah supaya kita menjalani waktu kita atau hari-hari kita sehari demi sehari. Artinya jangan banyak bawa kekhawatiran kita, baik dari masa lalu maupun dari masa depan, Bapak Ibu. Ya, untuk menang atas persoalan hidup kita. Jangan kita menjadi khawatir terlalu berlebihan. Lalu Bapak Ibu, yang ketiga yang akan saya sharingkan pada pagi ini. Untuk menang atas persoalan hidup kita. Bapak Ibu, kita juga perlu untuk mencari makna di balik persoalan hidup yang kita alami. Mencari makna di balik persoalan hidup yang kita alami. Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai persoalan hidup kita untuk menyatakan rencananya dan juga kehendaknya. Dan terkadang Tuhan memakai persoalan itu untuk membawa kita supaya kita menggenapi rencana yang Dia inginkan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami banyak kesulitan dan persoalan di dalam hidup mereka. Dan itu semua adalah bagian dari kehendak Tuhan ataupun rencana Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, pagi ini saya mau men-sharingkan paling tidak ada 3 cara. Ya, ada 3 cara Tuhan memakai persoalan hidup yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hidup kita untuk kebaikan kita juga. Bapak Ibu, yang pertama adalah persoalan hidup itu bisa memberikan kita arah atau petunjuk yang baru kepada kita. Persoalan hidup yang Tuhan izinkan kepada kita, itu bisa memberikan kita arah ataupun petunjuk yang baru kepada kita. Dan Bapak Ibu, Tuhan itu seringkali memakai persoalan atau masalah yang terjadi dalam hidup kita untuk mengarahkan kita, untuk menunjuk kita kepada sesuatu yang baru. Bapak Ibu, di Mazmur 119 ayat 71, pemazmur berkata begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Pemazmur berkata bahwa aku tertindas itu baik. Ketika dia mengalami penindasan, ketika dia mengalami satu persoalan, pemazmur berkata itu baik bagi dia. Kenapa? Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat 67, Mazmur 119 ini, di ayat yang sebelumnya, pemazmur ini berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Bapak Ibu, lihat hubungannya. Dia berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Karena apa? Karena sebelum aku tertindas, dia menyimpang. Artinya, dengan penindasan ataupun persoalan yang dia alami, Tuhan memakai itu untuk membuat dia berbalik kembali kepada jalan yang benar, kepada jalan yang Tuhan kehendaki bagi Mazmur ini. Bapak Ibu, saya teringat dengan tokoh di Alkitab seorang yang bernama Saulus. Bapak Ibu, Saulus ini sebelum dia kenal Tuhan, ya sebelum dia menjadi rasul, Bapak Ibu, Saulus ini adalah seorang Yahudi yang sangat membenci orang Kristen. Bapak Ibu, satu kali Saulus ini dia mendengar kabar bahwa ada banyak orang Kristen yang lari ke Damaskus. Nah, sehingga Saulus ini dia mau pergi ke sana, mau pergi ke Damaskus untuk menangkap orang-orang Kristen yang sudah lari ke sana itu. Dan dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Bahwa dia melakukan apa yang Tuhan mau bagi dia. Bapak Ibu, dalam perjalanan dia menuju ke kota Damaskus itu,
di dalam perjalanannya itu tiba-tiba ada sebuah sinar atau cahaya yang begitu terang dari langit yang membuat Saulus ini kemudian terjatuh dari kudanya dan kemudian dia menjadi buta. Sehingga Bapak Ibu, dia harus dibawa dan dia harus dibimbing untuk memasuki kota Damaskus itu dalam keadaan buta, Bapak Ibu. Dan dia mengalami kebutaan itu selama 3 hari. Tanpa dia tahu kapan ataupun bagaimana dia akan sembuh. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, kita mungkin tahu ceritanya. Ya, ketika dia datang ke Damaskus itu, Tuhan mengarahkan dia kepada seorang yang bernama Ananias, dan Ananias menyembuhkan dia dengan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, kemudian Saulus ini dia bertobat dan kemudian dia berubah, Bapak Ibu, dari seorang yang membenci orang Kristen, bahkan menjadi orang Kristen sekarang. Dan dia menjadi seorang pengikut Kristus yang luar biasa. Menyampaikan tentang berita Injil, keselamatan tentang Kristus kemana-mana. Dan bahkan dia menulis Alkitab itu hampir 2/3 dari kitab perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu, cerita Saulus ini mau menunjukkan kepada kita bahwa terkadang Tuhan memakai persoalan yang tidak mengenakan, kesusahan ataupun kesengsaraan itu untuk mengubah hidup kita, untuk memberikan kita petunjuk ataupun arah yang baru. Mungkin kita berada di satu jalan yang tidak benar saat ini. Dan Tuhan mau menyadarkan kita, Tuhan mau membuat kita berbalik. Sehingga Tuhan memakai persoalan ataupun masalah di dalam hidup kita, supaya kita sadar, supaya Tuhan mendapat perhatian daripada kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, masalah persoalan itu bisa dipakai Tuhan untuk kita memberikan kepada kita arah ataupun petunjuk yang baru kepada kita. Bapak Ibu, saya teringat dulu ketika saya sedang bergumul, apakah saya mau masuk ke sekolah teologi, mau menjadi pendeta atau tidak. Bapak Ibu, sebelumnya saya ini kuliah komputer. Ya, saya kuliah komputer di Medan waktu itu. Nah, setelah kuliah komputer saya hampir selesai, saya waktu itu rencananya mengambil diploma dulu di Medan, kemudian melanjutkan mengambil sarjana itu di luar negeri. Jadi Bapak Ibu, setelah kuliah diploma komputer saya itu hampir selesai, ya. Nah, waktu itu sudah ada pergumulan, mau masuk ke sekolah teologi atau mau melanjutkan kuliah lagi untuk mendapatkan gelar sarjana waktu itu. Bapak Ibu, saya waktu itu bergumul. Dan sambil saya bergumul, Bapak Ibu, saya mulai kerja dulu. Saya mulai kerja, dan Bapak Ibu, semasa bekerja itu, ya hati saya terus bergumul. Apakah saya melanjutkan kerja saja, atau melanjutkan kuliah lagi, ngambil sarjana, atau masuk ke sekolah teologi? Nah, Bapak Ibu, waktu itu saya agak bingung. Lalu saya mengambil keputusan begini, karena orang tua mendorong saya untuk mengambil kuliah, menyelesaikan sarjana saya, karena belum ada gelar waktu itu. Jadi orang tua mendukung. Ayo, waktu itu kan ngambil diploma, rencananya mau ngambil sarjana. Ayo lanjutkan sarjanamu. Lalu Bapak Ibu, saya mulai melamar. Ya, saya mulai mengambil, mencari informasi bagaimana supaya saya bisa melanjutkan kuliah saya, supaya saya bisa dapat sarjana, mungkin sekitar setahun lagi, ataupun 2 tahun. Bapak Ibu, di dalam proses pelamaran dan sebagainya aplikasi tersebut, nah Bapak Ibu, saya masih bergumul sebetulnya. Tapi dalam hati, dalam pikiran saya waktu itu, ya saya jalani sajalah. Daripada saya tidak melakukan apapun, ya selain bekerja waktu itu. Lalu Bapak Ibu, ketika saya memulai aplikasi itu, ya saya sudah mulai mengurus dokumen-dokumen. Bapak Ibu, ada satu agen studi ya di Medan yang mengurus mahasiswa yang sekolah ke luar negeri waktu itu. Lalu Bapak Ibu, saya kasih semua dokumen saya, ijazah, pokoknya semua aplikasi yang diperlukan, paspor dan sebagainya, fotokopi, untuk supaya saya melamar ke sekolah tersebut. Lalu Bapak Ibu, ketika saya sudah mengirim semua aplikasi itu, ya dalam
beberapa waktu kemudian Bapak Ibu, saya ditelepon. Saya ditelepon oleh agen ini sekitar 2 atau 3 minggu kemudian agen ini berkata kepada saya, dia bilang, Daniel, dokumenmu itu belum sampai di kampus sana, ya, dokumenmu belum sampai, sehingga apa? Sehingga kamu belum bisa berangkat. Nah, pada waktu itu September, Bapak Ibu, kuliah akan mulai. Waktu itu saya berangkat itu berencana mau berangkat bersama dengan 3 orang teman dari Medan juga. Jadi kita rencana berangkat sama-sama, tinggal sama-sama di sebuah apartemen, berbagi supaya harganya lebih murah, Bapak Ibu. Jadi kita ini sekitar 4 orang, kita ngurus sama-sama, Bapak Ibu. Dan seingat saya yang pertama mengirim dokumen itu. Lalu Bapak Ibu, saya mendapat kabar itu, saya terkejut. Katanya dokumen saya itu belum sampai, mereka belum terima. Sedangkan teman-teman saya itu katanya sudah, sehingga mereka itu bisa dapat visa untuk segera berangkat ke sana. Sedangkan saya belum. Loh, jadi saya tanya ke agen ini, terus bagaimana? Terus agen ini bilang, ya kamu hari ini juga, kamu harus kirim lagi. Bawa dokumenmu lagi, kita akan kirim segera pada hari ini juga. Bapak Ibu, ketika saya mendengar itu, saya jujur waktu itu saya marah sekali. Saya kesal sekali kepada agen ini. Ataupun ya kepada siapapun lah. Karena menurut saya agen ini pasti nggak becus. Loh, kok bisa dokumen saya itu tidak sampai? Padahal teman-teman saya yang lain masuk. Lalu Bapak Ibu, dalam kebingungan, dalam kemarahan, kekesalan seperti itu, saya tetap mengirimkan lagi. Tapi Bapak Ibu, ketika saya mengirimkan lagi, pada waktu itu saya merenung. Dan seperti ada satu suara yang mengatakan kepada saya, mengingatkan saya kembali. Yang seolah mengatakan, Daniel, kamu pernah berdoa. Saya diingatkan Bapak Ibu, saya pernah berdoa begini. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, orang tua saya mau saya studi lagi untuk mengambil sarjana. Tetapi saya bergumul, saya mau masuk sekolah Alkitab juga. Lalu saya berkata kepada Tuhan campur tanganlah. Ya Tuhan, tunjukkan, kira-kira saya ini harus melakukan apa. Dan Bapak Ibu, kejadian ini bagi saya waktu itu merupakan satu tanda sebetulnya. Ini satu tanda dari Tuhan bahwa, loh Daniel, kamu hari itu kan minta tanda. Kamu hari itu kan minta supaya aku itu campur tangan. Dan inilah sebetulnya tanda itu. Dan Bapak Ibu, sewaktu itu, apa yang saya rasakan itu begitu jelas bagi saya, bahwa inilah tanda itu. Bahwa Tuhan tidak mau saya untuk melanjutkan kuliah lagi, mengambil sarjana. Dan Tuhan mau saya mempersiapkan diri tahun depannya untuk masuk ke sekolah teologi. Lalu Bapak Ibu, ketika saya merasakan itu begitu jelas, akhirnya Bapak Ibu saya ngomong sama agen itu lagi. Nah Bapak Ibu, itu bukan satu yang mudah, termasuk kepada teman-teman saya yang lain. Karena kita sudah janjian, kita mau berangkat bersama, ya, untuk berbagi biaya, akomodasi, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, waktu itu saya juga sempat khawatir, bagaimana saya ngomong ya? Nanti kalau mereka marah bagaimana? Nah Bapak Ibu, saya waktu itu mohon minta kekuatan dan keberanian Bapak Ibu, supaya saya bisa ngomong kepada teman-teman saya yang lain. Lalu Bapak Ibu, singkat cerita saya ngomong ke agen dan juga kepada teman-teman saya yang lain. Bapak Ibu, puji Tuhan, sekalipun mereka juga ya merasa keberatan Bapak Ibu, tapi mereka bisa menerima. Ketika saya berkata, kejadian ini sungguh membuat saya itu berpikir ulang. Ya, dan saya berkata kepada mereka, mungkin bukan ini rencana bagi saya untuk berangkat. Jadi saya berkata, saya tidak jadi berangkat, saya tidak mau lagi berangkat, karena kuliah akan mulai sebentar lagi. Dan visa saya belum keluar waktu itu. Jadi di negara ini Bapak Ibu harus keluar visa dulu, baru kita bisa ke sana Bapak Ibu. Bukan kita ke sana dulu baru urus visa. Ini agak beda ini negaranya. Nah, jadi Bapak Ibu singkat cerita, dengan kejadian ini sekalipun tidak
mengenakan. Ya sekalipun satu peristiwa yang bagi saya waktu itu saya kesal sekali. Saya harus kirim 2 kali, keluar biaya lagi, capek Bapak Ibu harus ke kantor agen itu lagi, semua dokumen diisi lagi dan sebagainya, fotokopi lagi. Tapi Bapak Ibu melalui peristiwa ini, Tuhan memberikan atau menyatakan petunjuk atau arah yang baru bagi saya, menyadarkan saya dan lebih jelas apa yang mesti saya lakukan. Nah, Bapak Ibu, persoalan ataupun masalah itu bisa Tuhan pakai untuk memberikan kita arah ataupun petunjuk yang baru bagi kita. Mungkin saat ini kita berada di satu jalan yang tidak benar. Ya mungkin kita melakukan satu hal yang bukan bagian dari rencana Tuhan. Dan Tuhan bisa campur tangan dengan mengizinkan masalah atau persoalan itu terjadi untuk menyadarkan kita. Ya mungkin itu bisa berupa sakit penyakit, mungkin itu bisa berupa apapun, sesuatu yang lain Bapak Ibu. Persoalan ataupun masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu, itu yang pertama. Lalu Bapak Ibu, yang kedua, persoalan ataupun masalah dalam hidup kita. Itu juga Tuhan bisa pakai untuk melindungi kita. Untuk melindungi kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai masalah ataupun persoalan dalam hidup kita untuk menyelamatkan kita dari persoalan yang lebih besar di dalam hidup kita. Jadi persoalan itu bisa seperti berkat yang tersembunyi. Kira-kira seperti itu. Ya, satu berkat yang tersembunyi. Yang sekalipun kita pada saat itu kita tidak mengerti dan kita tidak melihatnya seperti apa berkat itu. Bapak Ibu, di dalam Alkitab juga saya ingat ada seorang tokoh yang bernama Yusuf. Bapak Ibu, Yusuf ini dia lahir di dalam satu keluarga yang besar. Dan Yusuf ini dia anak yang ke-12. Yusuf anak yang ke-12 dan dia sangat disayangi oleh bapaknya yaitu Yakub. Tapi oleh karena itu Bapak Ibu justru dia dibenci oleh saudara-saudaranya yang lain. Terutama saudaranya yang lebih besar, ada 11 orang di atasnya itu. Lalu Bapak Ibu satu hari saudara-saudaranya ini semua bersepakat untuk menjual Yusuf menjadi budak. Lalu Bapak Ibu mereka bersepakat dan kemudian membohongi Yusuf dan kemudian Yusuf ini dibawa pergi sebagai seorang budak dan kemudian kakak-kakaknya ini semua berkata kepada bapaknya kalau Yusuf ini sudah mati dimakan oleh binatang buas. Dan Bapak Ibu cerita Yusuf ini Bapak Ibu masih panjang lagi. Setelah dia dijual sebagai budak, Bapak Ibu kemudian dia dibawa ke Mesir. Dia sebagai budak juga dijual sebagai budak di Mesir dan kemudian dia bekerja di sebuah rumah milik seorang yang bernama Potifar. Nah, Bapak Ibu di rumah itu pun Bapak Ibu Yusuf ini mendapat masalah lagi. Yaitu ketika dia digoda oleh istri tuannya dan ketika Yusuf tidak mau, lalu kemudian Yusuf ini difitnah. Dia difitnah bahwa dia mau menodai atau memperkosa istri tuannya ini. Dan kemudian Yusuf ini ditangkap dan kemudian dimasukkan ke penjara. Oleh karena kesalahan yang tidak dia lakukan. Dan dia berada di penjara itu selama 2 tahun, Bapak Ibu. Bapak Ibu coba bayangkan kita kalau menjadi seperti Yusuf, ya masalah demi masalah dan persoalan Bapak Ibu yang dia hadapi. Wah Bapak Ibu tentu kita merasa, waduh kita ini hidup kita kok rasanya sekali, hidup kita kok susah sekali. Banyak sekali masalah. Sudah dijual sebagai budak, dibenci oleh saudara-saudaranya, sekarang difitnah lagi, melakukan kejahatan yang tidak dia lakukan, masuk penjara Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, peristiwa yang dialami Yusuf ini justru belum selesai. Ketika dia di dalam penjara itu, justru Tuhan memakai semua peristiwa ini yang membawa dia ke penjara, dan di dalam penjara ini Yusuf kemudian bertemu dengan justru pelayan di istana Bapak Ibu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, melalui cerita ini semua, Yusuf kemudian dia diangkat menjadi orang kedua di negara Mesir, Bapak Ibu. Ya, oleh karena kejadian yang dia masuk penjara, Bapak Ibu, kemudian dia bertemu dengan pelayan raja, dia bisa menafsirkan mimpi, dan kemudian oleh karena apa yang dia lakukan, Yusuf diangkat menjadi orang kedua, Bapak Ibu, di negara Mesir. Setelah Firaun, posisi yang tinggi sekali.
Dan Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia menjadi orang kedua di Mesir pada waktu itu? Dia bertanggung jawab untuk membagi-bagikan makanan, yaitu jerami, Bapak Ibu. Yang pada saat itu di Mesir itu begitu melimpah, sehingga Bapak Ibu, pada satu kali itu terjadi kelaparan yang begitu hebat di banyak tempat, Bapak Ibu. Sehingga banyak orang harus datang ke Mesir untuk mengambil jerami atau makanan itu. Dan Bapak Ibu, tahu siapa yang datang kemudian untuk mengambil jerami itu? Keluarganya Yusuf. Jadi Bapak Ibu, dari cerita ini semua, Yusuf dia menjadi orang kedua yang besar di Mesir, dan kemudian dia membagikan jerami ketika terjadi kelaparan yang begitu besar, yang membuat saudara-saudaranya itu harus datang ke Mesir untuk dapat makanan itu. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa selamat dari kelaparan. Dan Bapak Ibu, ketika peristiwa ini terjadi kemudian, ada satu perkataan dari Yusuf di Kejadian 50 ayat 20, Bapak Ibu, satu perkataan yang sangat indah dari Yusuf ini. Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku." Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang lain, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar." Bapak Ibu, luar biasa. Artinya Yusuf akhirnya dia mengerti bahwa semua yang dia alami, dia dijual sebagai budak, dia masuk penjara, dia difitnah, itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan dengan maksud apa? Dengan maksud untuk memelihara satu bangsa yang besar, yaitu apa? Bangsa Israel, Bapak Ibu, supaya mereka itu selamat dari kelaparan. Jadi Bapak Ibu, dari semua persoalan yang Yusuf alami, Tuhan sebetulnya mau melindungi dia, mau menyelamatkan dia dari persoalan yang lebih besar, Bapak Ibu, yang pada saat itu belum dia ketahui ketika dia mengalami persoalan itu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai persoalan itu untuk melindungi kita, ya, untuk menyelamatkan kita dari masalah yang lebih besar. Satu kali saya pernah dengar kesaksian, Bapak Ibu, ada satu bapak-bapak, dia bekerja di sebuah perusahaan. Lalu bapak ini dia bilang, dia diminta oleh atasannya untuk melakukan kecurangan, Bapak Ibu. Ya, ada transaksi penjualan dan sebagainya. Ya, dia diminta untuk melakukan kecurangan. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, dia tidak mau melakukannya. Dia tidak mau. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya dia dipecat, Bapak Ibu. Ya, dia dipecat dari pekerjaannya, dan dia tidak punya pekerjaan pada saat itu. Dan dia menderita. Bapak Ibu, kita mungkin berpikir, aduh, cuma karena begitu saja dipecat. Ya sudah, lakukan saja, nggak apa-apa. Gitu. Mungkin kita berkata seperti itu. Dan Bapak Ibu, tidak lama kemudian, perusahaan ini kemudian masuk berita, Bapak Ibu. Yang masuk berita di sebuah koran dan sebagainya. Misalnya, ya, ketahuan bisnis ataupun praktek curang yang dilakukan oleh perusahaan ini. Sehingga para petinggi ataupun para pemimpin perusahaan tersebut, termasuk atasannya, orang ini kemudian masuk penjara, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari cerita ini ya dia mengatakan bahwa Tuhan memakai peristiwa ataupun persoalan yang dia alami dari pecat, ya sebenarnya untuk menyelamatkan dia. Nah, kalau dia tetap bekerja di sana, kemungkinan besar dia juga akan masuk penjara karena dia juga terlibat di dalamnya. Nah, terkadang peristiwa yang tidak mengenakan yang kita alami, itu sebenarnya Tuhan juga bisa pakai untuk melindungi kita, untuk menyelamatkan kita dari masalah yang lebih besar. Ya, seperti Yusuf juga. Bapak Ibu, itu yang kedua. Bapak Ibu, yang ketiga, persoalan hidup itu juga Tuhan bisa pakai untuk menguji kita. Persoalan ataupun masalah dalam hidup kita, Tuhan juga bisa pakai untuk menguji kita. Ya, untuk menguji kita. Tapi ada yang berkata,
bahwa manusia itu seperti teh celup. Ya, seperti teh celup. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu belum tahu rasanya bagaimana dari teh celup itu kalau belum dimasukkan ke dalam air panas. Jadi Bapak Ibu, supaya teh celup itu bisa dirasakan atau bisa mengeluarkan bau atau harumnya, itu perlu dimasukkan ke dalam air yang panas, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, persoalan itu juga bisa Tuhan pakai untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Masukkan di dalam air yang panas, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam kitab Ulangan, pasal 8 ayat 2, Musa pernah berkata kepada orang Israel. Musa berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau, atau menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah berpegang kepada perintahnya atau tidak. Bapak Musa berkata jelas kepada orang Israel bahwa perjalanan yang mereka lakukan selama 40 tahun di padang gurun dari Mesir menuju ke Kanaan, tanah perjanjian, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Persoalan kesulitan yang mereka hadapi, Bapak Ibu, 40 tahun di padang gurun, bayangin. Itu dengan tujuan apa? Untuk menguji engkau. Bahasa Indonesianya berkata mencobai, tapi di bahasa Inggrisnya itu berkata to test, Bapak Ibu. Untuk menguji. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah kau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sebetulnya perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, kita kalau lihat petanya Bapak Ibu, itu menurut ahli itu hanya butuh waktu sekitar 2 minggu. Bisa sampai. Hanya 2 minggu Bapak Ibu. Tetapi di dalam kitab perjanjian lama ini Bapak Ibu, kita tahu orang Israel butuh waktu berapa lama? 40 tahun Bapak Ibu. Untuk bisa sampai ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena mereka tidak lulus ujian. Ya Tuhan mau menguji mereka. Tapi mereka gagal dan Tuhan uji lagi. Mereka gagal, Tuhan uji lagi. Sampai mereka berkeliling-keliling selama 40 tahun di padang gurun, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memakai persoalan itu. Bisa untuk menguji kita. Ya, untuk membuat kita sadar sebetulnya apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Mungkin saat ini Tuhan juga memakai persoalan ataupun masalah yang ada dalam hidup kita saat ini untuk menguji kita. Ya, untuk mengetahui sebetulnya apa yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita saat ini. Ya Bapak Ibu, seperti COVID, pandemi ini. Sejak tahun 2020 ini, dari awal tahun sampai sekarang Bapak Ibu. Seluruh dunia, kita semua mengalami virus COVID, pandemi ini. Nah Bapak Ibu, secara rohani, kalau kita mau merefleksi, dan kita coba mau merenungkan, Bapak Ibu, virus pandemi ini, COVID ini, juga Tuhan mau pakai sebetulnya. Kalau kita mau coba merenung, secara rohani Bapak Ibu, Tuhan memakai virus ini, atau pandemi ini terjadi, adalah untuk menguji kita semua sebagai orang percaya Bapak Ibu. Gereja, ya ada banyak hal kita yang perlu kita pikirkan ulang. Bentuk pelayanan, ibadah, cara kita bergereja, cara kita melayani, cara kita bersekutu. Bapak Ibu, kita diuji. Bahkan secara pribadi mungkin, Bapak Ibu, kita juga diuji dengan pandemi seperti ini. Apakah kita tetap setia melayani, kita tetap setia beribadah, kita tetap setia bersekutu kepada Tuhan atau tidak, sekalipun kita tidak bertemu secara langsung Bapak Ibu. Sekalipun kita tidak berada di dalam gedung gereja. Apakah kita juga masih tetap bersekutu ataupun menyembah Tuhan sekalipun kita ada di rumah? Bapak Ibu, itu ujian juga buat kita. Kesetiaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan, pemahaman kita akan Tuhan itu seperti apa. Bahkan kita mungkin juga diuji Bapak Ibu, kasih kita kepada sesama, kepada keluarga kita.
Karena pandemi ini membuat kita semua ini mengalami masalah yang sama semua. Tentu ada orang yang lebih parah mengalami situasi, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang tidak bisa bekerja. Nah, Bapak Ibu, di situ kita diuji rasa solidaritas kita, Bapak Ibu. Kebersamaan kita sebagai umat manusia. Kasih kita juga kepada keluarga kita. Mungkin kita sekarang menjadi lebih banyak waktu bersama dengan keluarga di rumah karena kita tidak bisa kemana-mana. Nah, di situ Bapak Ibu kita diuji kasih kita. Apakah selama ini kita punya waktu yang cukup banyak untuk keluarga kita? Mungkin kita yang selama ini begitu sibuk di luar, ya, atau mungkin kita yang selama ini tidak punya waktu bersama dengan keluarga kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai persoalan yang ada di dalam hidup kita untuk menguji kita, untuk membuat kita sadar kembali apa yang Tuhan mau nyatakan dan kerjakan di dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, kalau yang namanya ujian, itu tentu mau membuat kita itu lebih baik. Yang namanya ujian itu bukan untuk menjatuhkan kita atau menghancurkan kita. Saya yakin, kita yang kuliah, Bapak Ibu, saya masih studi, ujian ataupun tugas-tugas sekalipun tidak menyenangkan, sekalipun tidak mengenakan, Bapak Ibu. Tetapi maksud dari semuanya itu adalah untuk supaya kita ini lebih baik. Supaya kita itu naik tingkat, Bapak Ibu, naik kelas pengetahuan dan juga pengalaman kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memakai persoalan itu untuk menguji kita. Supaya kita bertumbuh. Ya, supaya kita lebih baik lagi. Minggu lalu saya memakai satu perumpamaan, yaitu permata, Bapak Ibu. Ya, sebuah permata itu, ya ibarat ketika batu permata itu pertama kali ditemukan, dia itu kotor sekali. Karena dari tanah dan sebagainya, banyak lumpurnya. Ya, Bapak Ibu, dia harus digosok. Dan Bapak Ibu, ketika digosok itu tentu bukan sesuatu yang menyenangkan. Panas, sakit, dan sebagainya. Gosok terus-menerus, Bapak Ibu. Sampai batu permata yang awalnya begitu kotor, ya jelek dan sebagainya, hitam. Tapi ketika digosok terus-menerus, sekalipun melalui proses yang tidak menyenangkan, panas, sakit, dan sebagainya. Kalau kita bisa merasakan itu. Kemudian batu permata itu bisa menjadi apa? Berkilau, Bapak Ibu. Yang menjadi bagus sekali ketika dia mengalami peristiwa itu. Bapak Ibu, persoalan itu Tuhan juga bisa pakai menjadi ujian bagi kita. Ya, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk supaya kita bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, mungkin Tuhan juga memakai persoalan yang ada di dalam hidup kita saat ini untuk menguji kita. Ya, untuk membentuk karakter kita, apapun itu. Ya, Bapak Ibu, untuk supaya kita lebih baik, supaya kita bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, itu yang ketiga. Ya, Bapak Ibu, untuk menang atas persoalan hidup kita. Ya, mari kita mencari makna di balik persoalan yang kita hadapi. Ya, karena persoalan itu bisa Tuhan pakai untuk memberikan kita arah atau petunjuk yang baru dalam hidup kita. Ya, persoalan itu bisa dipakai Tuhan untuk melindungi kita, menyelamatkan kita dari masalah yang lebih besar. Nah, persoalan itu juga bisa Tuhan pakai untuk menguji kita, supaya kita lebih baik, supaya kita berubah menjadi lebih baik. Lalu Bapak Ibu, yang keempat, yang terakhir, poin yang keempat, untuk menang atas persoalan hidup kita, memiliki sikap dan pikiran yang positif, menjalani hidup sehari demi sehari, mencari makna di balik persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu, untuk menang atas persoalan hidup kita, poin yang keempat, yang terakhir, adalah jangan menyerah, Bapak Ibu. Ya, tetap bertahan dan jangan menyerah. Ini yang terakhir, Bapak Ibu, dan poin yang penting. Kalau Bapak Ibu, banyak orang ketika mengalami banyak persoalan hidup yang rasanya tidak bisa lagi dia hadapi, yang rasanya tidak bisa dia mengerti lagi. Akhirnya dia mengambil jalan singkat. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengakhiri hidup, Bapak Ibu. Bunuh diri. Dan Bapak Ibu, belakangan, ya termasuk di Korea, Bapak Ibu, kasus ataupun kejadian bunuh diri itu sering terjadi. Ya, baru-baru ini kita mendengar berita wali kota dari kota Seoul bunuh diri, Bapak Ibu, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Oleh karena ada skandal ataupun kasus yang pernah terjadi yang dia lakukan di masa yang lalu. Ya, Bapak Ibu, ada banyak artis-artis di Korea Selatan juga yang
bunuh diri karena ya persoalan bully, tekanan hidup yang mereka alami dan sebagainya. Ya bahkan beberapa waktu lalu ada hamba Tuhan di Amerika juga yang bunuh diri karena depresi dan sebagainya. Bapak Ibu, ada banyak orang ketika mengalami banyak persoalan dalam hidupnya, mengambil jalan singkat, mengakhiri hidupnya. Nah, Bapak Ibu, mari bertahan. Jangan menyerah, Bapak Ibu. Ya, jangan menyerah. 1 Korintus 10 ayat 13-14 berkata kepada kita bahwa percobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Bapak Ibu, Tuhan mau berkata bahwa pencobaan ataupun persoalan yang kita hadapi dalam hidup, itu Tuhan izinkan, itu tidak melebihi kekuatan kita sebetulnya. Bahkan ketika kita menghadapi semuanya itu, Tuhan itu setia. Dan Dia akan memberikan kita jalan keluar, Bapak Ibu, supaya kita dapat menanggungnya. Karena apa? Karena persoalan itu juga Tuhan bisa pakai untuk kebaikan kita, Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu tetap bertahan dan jangan menyerah. Tetap memiliki pengharapan, tetap memiliki pikiran yang positif, supaya kita bisa menang atas persoalan hidup kita. Jadi Bapak Ibu, doa saya dan harapan saya, supaya di tengah situasi yang kita hadapi saat ini, dengan virus corona, dengan persoalan keluarga, pekerjaan, studi, apapun itu, mungkin sakit penyakit Bapak Ibu, mari Bapak Ibu hadapi semua persoalan itu dengan terus melihat kepada Tuhan. Dan mari kita ingat Bapak Ibu, ya bahwa di balik semua persoalan itu, ya ada tangan Tuhan yang juga sedang bekerja sebetulnya. Di balik semuanya itu. Bahwa untuk menang atas persoalan hidup kita, mari kita miliki sikap dan pikiran yang positif. Ya mari kita jalani hari kita sehari demi sehari. Jangan khawatir berlebihan Bapak Ibu tentang masa depan yang masih jauh. Tapi hadapi persoalan yang ada di depan kita saat ini. Selesaikan satu demi satu. Jangan terus memikirkan juga masa lalu, rasa bersalah yang ada dalam diri kita. Lalu Bapak Ibu yang ketiga, mari mencari makna di balik persoalan itu. Bahwa Tuhan bisa memakai persoalan itu untuk memberikan arah atau petunjuk yang baru bagi kita. Bahwa Tuhan bisa memakai persoalan itu untuk melindungi kita, menyelamatkan kita dari persoalan yang lebih besar. Bahwa Tuhan juga bisa memakai persoalan itu untuk menguji kita, untuk membuat kita lebih baik. Lalu Bapak Ibu yang terakhir, menang atas persoalan hidup. Mari, jangan menyerah Bapak Ibu, tetap bertahan. Ya percobaan kita, masalah kita, itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, supaya kita dapat menanggung semuanya itu. Jadi Bapak Ibu, harapan saya, supaya dalam situasi kita saat ini, kita terus memegang semuanya ini. Prinsip-prinsip ini. Sehingga kita dapat melaluinya, dan kita menang atas persoalan itu. Sehingga persoalan itu tidak justru membuat kita menjadi semakin tertekan dan semakin terbeban. Tapi mari kita jalani semua persoalan itu. Kita lalui itu dengan kemenangan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa.